Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif dari kelompok 2 CGP Angkatan 8 Kota Padang. Kelompok kami beranggotakan Bu Rani Rashid, Bu Winda Afri Yuanda, dan saya sendiri, Yos Hendra, dengan Bapak Fasilitator, Bapak Ruhut Sudirman Simamora. Berikut ini adalah kasus 1. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Langkah-langkah yang dijalankan oleh Bu Santi, pertama, validasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Bu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Eni. Langkah kedua adalah menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, pertama mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Langkah kedua, usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ketiga, memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, bisa Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Bu Eni adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Tercermin pada kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Pertanyaan yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sebenarnya langkah yang diambil Bu Santi sudah baik, tapi Bu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Berikut ini adalah kasus yang kedua. Pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Terlihat pada kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator yang terlihat yaitu nada suara yang tinggi dan menghardik, menggunakan hukuman berupa verbal. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pertama yang dilakukannya adalah menstabilkan identitas. Mengapa datang terlambat? Mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah? Kemudian, langkah kedua, menvalidasi tindakan. Kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam? Nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat datang ke sekolah ya. Tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini?
Apakah yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Pertanyaan yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Pertama, yaitu disiplin, kemudian kesetaraan, dan tanggung jawab. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap Pak Lukman itu baik, tetapi caranya terlalu keras. Karena posisinya sebagai penghukum, maka mengakibatkan anak akan selalu mengingat sehingga pengalaman yang didapat itu kurang mengenakan. Berikut ini kasus yang ketiga. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi yang pertama sebagai penghukum. Terlihat pada kalimat, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan dan sesampai di depan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Terlihat pada kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu Dani. Pertama, kamu tahu kan peraturan-peraturan di kelas apa saja? Kamu tahu konsekuensi kalau tidak memperhatikan saat belajar? Kamu tidak takut nanti tidak paham bahasa Inggris? Pertanyaan yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama adalah melakukan pendekatan personal dengan Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan. Mereka dipanggil masing-masing ke kantor kepala sekolah untuk mendapatkan informasi dari Ibu Dani, begitu juga informasi dari Fajar. Sebagai kepala sekolah, akan melakukan posisi sebagai manajer, menyelesaikan masalahnya dengan tahap-tahap restitusi. Berikut ini adalah kasus keempat. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi yang dipraktikkan Ibu Suti adalah sebagai manajer. Ibu Suti mendampingi dan mengarahkan, menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah Anto dan Dino. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan pernyataan, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Anto dikuatkan dengan pernyataan, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai yang pertama, saling menghargai dan menghormati, karena Anto dan Dino merupakan sesama pemain basket. Kemudian nilai yang kedua, yaitu mandiri. Dino belajar menjahit baju. Kemudian nilai ketiga, bertanggung jawab.
karena Dino di sini memperbaiki kancing baju Anto. Terakhir, nilai kepedulian, di mana Dino terlihat peduli dan kasihan dengan temannya. Demikianlah hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.